Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen saya, Profesor Dr. Al-Bahra Skom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Blockchain Sistem Investigasi Kecelakaan Transportasi Darat, di mana presentasi ini adalah salah satu tugas UAS semester 3 dengan mata kuliah Business Data Engineering. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Galang Andika. Saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Kita mulai pada slide pertama, yaitu pada masalah penelitian. Saya telah merumuskan menjadi 5, yaitu kuantitas SDM investigator kurang, kesulitan identifikasi data awal, waktu yang lama dalam proses pengambil keputusan top manager atau pimpinan, yang keempat terjadi kesalahan dalam pengumpulan data investigasi, yang kelima tumpang tindih kewenangan antar stakeholder. Yang kelima ini stakeholder yang dimaksud adalah terdapat 5 unsur atau 5 instansi yang saling berkaitan membutuhkan satu sama lain. Hal ini yang melatar belakangi saya mengusulkan sistem blockchain, yaitu sistem integrasi antar blok-blok sistem-sistem yang sudah terbangun untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu. 5 pilar keselamatan tersebut, instansi tersebut adalah satu dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Satlantas. Yang kedua adalah KNKT sendiri sebagai leader. Yang ketiga dari RSUD atau Puskesmas dan lain-lain. Yang keempat adalah dari Dinas Pekerjaan Umum. Yang kelima adalah dari Dinas Perhubungan, di mana ada di dalamnya saksi ahli untuk penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas. Ya, slide kedua yaitu tujuan penelitian. Ada 6 tujuan penelitian yang saya buat. Yang pertama, mempermudah penyajian laporan awal kejadian. Yang kedua, meminimalisir error data yang dipakai dalam menganalisa kejadian kecelakaan dan menjadikan transparansi data kecelakaan yang selama ini tidak terakomodir dengan baik dalam penggunaannya. Yang ketiga, memangkas birokrasi keperluan penggunaan saksi ahli dan permainan data. Yang keempat, mempercepat menyelesaikan analisa kasus kecelakaan dan mempercepat pimpinan dalam mengambil keputusan. Hal ini, poin keempat, dilatar belakangi oleh setiap terjadinya kecelakaan lalu lintas, di sana memerlukan waktu analisanya 1 tahun. Setelah kejadian kecelakaan tersebut, para korban ataupun pihak-pihak terkait yang memerlukan data baru bisa mengakses atau diambil keputusannya setelah 1 tahun. Hal ini kurang relevan menurut saya. Yang nomor 5, membantu KNKT dalam optimalisasi kewenangannya. Yang keenam, mempermudah SDM investigator dalam menganalisa kejadian kecelakaan. Slide selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah hasil akan diusulkan kepada pihak KNKT atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Dalam hal ini KNKT adalah suatu lembaga independen dari pemerintah yang langsung dibawahi oleh Presiden. Sebagai masukan yang diharapkan untuk dapat ditindaklanjut baik pengembangan sistemnya, yaitu blok blockchain tersebut, dan atau regulasi yang telah ada, regulasi tentang penanganan SOP sebagaimana percepatan untuk pengambilan keputusan. Di sini ada landasan teori. Landasan teori saya sendiri mengambil dari jurnal atau conference nasional maupun internasional. Yang pertama, jurnal dengan judul Rancangan Sistem Informasi Investigasi KNKT dengan resume pembuatan sistem informasi manajemen pada kecelakaan kereta api
tujuannya mempercepat proses investigasi kecelakaan pada kereta api yang selama ini memakan waktu 6 bulan. Yang kedua, the impact of the blockchain on the supply chain, a theory-based research framework, and a call for action. Dengan resumnya, jurnal industri yang memungkinkan penggunaan blockchain sebagai sistem pembayaran dan pertukaran informasi pemasaran yang lebih dari satu entitas. Tujuannya memulai dan merangsang diskusi akademis tentang dampak potensial dari blockchain. Ya, landasan teori selanjutnya masih dengan jurnal nasional dan internasional, yaitu dengan judul Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia berdasarkan data KNKT. Meresum retrospektif data sekunder dari laporan kecelakaan lalu lintas jalan yang dihimpun oleh KNKT agar hasilnya dapat dianalisa secara deskriptif. Tujuannya menyajikan data dan menganalisis data dan tahun banyak terjadinya kecelakaan untuk membantu KNKT dalam mengambil keputusan. Jurnal selanjutnya adalah Corrigendum Research on Application Model of Blockchain Technology in Distributed Electricity Market at an Environmental Science 93 tahun 2017. Resumnya penerapan teknologi blockchain ke pasar listrik dengan tujuan membuat transaksi langsung yang kredibel antara perangkat atau stakeholder. Kita ke metode penelitian. Ada 4 metode penelitian seperti di bawah ini. Ada rancangan penelitian, tahapan, teknik pengumpulan data, dan alat bantu. Slide selanjutnya adalah rancangan penelitian, usulan prosedur perencanaan blockchain investigasi kecelakaan yang adalah dengan dilakukannya proses penambahan bisnis keselamatan. Jadi pada proposal penelitian ini saya menitik beratkan pada bisnis keselamatan transportasi di mana pemerintah pusat sudah mencanangkan zero accident. Selanjutnya mempertegas tujuan dan fungsi 5 pilar, yaitu 5 instansi yang sebelumnya saya bahas. Selanjutnya membuat SOP yang disepakati setiap stakeholder. Selanjutnya membuat kelas diagram sebagai langkah awal. Seperti ini. Di sana ada beberapa instansi yang akan digabungkan, blok-blok yang akan digabungkan menjadi sistem blockchain yang terintegrasi. Terintegrasi tersebut adalah untuk tujuan percepatan pemindahan antar data dan transparansi data. Selanjutnya teknik pengumpulan data, kita mengusulkan pembentukan tim analis. Yang kedua penyelarasan konsep blockchain. Yang ketiga adalah data sharing yang tadi di kelas diagram. Yang keempat perjanjian kerjasama MOU. Yang kelima observasi lapangan. Yang keenam internet. Alat bantu seperti biasa, pergerakan K3, handphone, dan lain-lain. Instrumen penelitiannya adalah dari wawancara, investigator KNKT, penguji kendaraan bermotor, penyidik Satlantas Polri, pegawai Pusat Pengembangan Kemenhub yang membawahi perkembangan atau pengembangan sistem berbasis IT di Kementerian Perhubungan. Alat bantunya masih observasi partisipasi, yang mana saya sendiri peneliti langsung terjun atau pernah langsung ke TKP dengan 3 kejadian penanganan lakajol atau kecelakaan melonjol. Selain itu ada observasi non partisipasi, saya sendiri tidak langsung turun ke TKP karena tidak menjadi bagian oleh investigator yang lain. Tahapan penelitian menyatukan persepsi dan tujuan dari 5 pilar tersebut atau 5 instansi, merumuskan dan mengidentifikasi masalah, mencari literatur dari jurnal nasional yang terkait dengan informasi, data warehouse terkait keselamatan transportasi darat, dan jurnal internasional terkait perancangan blockchain. Masih bertahap penelitian, yaitu membuat konsep output atau goal-nya seperti apa, menganalisis tingkat kepentingan, memperjelas dan membuat tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder agar tidak saling tumpang tindih atau lempar tanggung jawab.
Masih di tahap penelitian, yaitu membuat MOU. MOU di sini adalah lanjut di tahapan penelitian adalah membuat format MOU antar instansi. Hal ini berkaitan birokrasi, apa saja data yang dapat dibaca pada blockchain terkait menu atau atribut utama yang akan ditampilkan, baik pada dashboard umum, tim investigator, ataupun pimpinan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemberian akses control security. Pemberian izin tertentu, dalam hal ini akses melihat atau masuk sesuai kesepakatan bersama pada database instansi stakeholder yang di dalamnya ada yang termasuk dokumen negara atau dokumen rahasia. Selanjutnya, mengusulkan draft surat tugas dan surat keputusan untuk masing-masing akun investigator dan saksi ahli. Lanjut ke kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem terdiri atas beberapa hal yang meliputi sistem investigasi kecelakaan, pembangunan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan, data pada setiap stakeholder dapat diedit, update, dan digunakan oleh tim investigasi daerah terdekat dengan terjadinya kecelakaan dalam hal verifikasi data awal. Yang nomor 4, masyarakat umum dapat melihat secara langsung update perkembangan penanganan dan atau analisa kecelakaan pada tiap-tiap daerah dengan waktu 14 hari kerja sudah keluar rekomendasi kejadian. Yang kelima, pada menu adisional terdapat merek kendaraan, faktor kecelakaan, dan nama perusahaan apa yang sering atau pernah mengalami kecelakaan sebagai dasar pimpinan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, penggunaan PerLadder Explorer bertujuan untuk melihat informasi yang lebih lengkap terkait jaringan blockchain yang telah dibuat. Hal ini termasuk melihat informasi yang terdapat dalam masing-masing blok blockchain, keterkaitan antar blok satu dengan lainnya, serta ringkasan informasi terkait jaringan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.